Halo, selamat malam. Saya Kuneza Kova dengan NPM 25120113884. Pada kesempatan kali ini, saya bersama dengan pengusaha makanan. Boleh kenalkan diri dulu, namanya siapa? Saya Ibu Wati, pemilik kedai Mbak Wati. Di kedai ini jual makanan apa aja? Seperti masakan tekwan Palembang, mie ayam, mie Indomie rebus atau goreng. Makanan kecil seperti anak-anak, snack-snack buat anak-anak. Mbak Wati, masih ingat nggak dulu awal modalnya berapa? Kalau dulu baru pertama buka itu dulu sebelum seperti sekarang ini harga semua serba wow. Dulu itu masih sekitaran kurang lebihnya 500.000. Sejak kapan Mbak Wati buka usaha ini? Sejak tahun 2018. Dari modal awal, butuh waktu berapa lama untuk bisa balik modal? Untuk dulu itu sebelum ada persaingan sekitar 6 bulan kembali modal. Kalau harga-harga tiap makanannya berapa? Kalau kita secara ekonomisnya minimal harga 5.000. Terus kalau misalnya ada menu yang menambahkan topping, ya disesuaikan dengan harga toppingnya. Nah, tadi kan Mbak Wati udah bilang menunya ada apa aja. Nah, dari semua menu yang Mbak Wati bilang tadi, apa menu yang favorit di sini? Indomie. Karena banyak orang yang suka Indomie ya. Oke. Biasanya ini kedai ramenya jam berapa? Kalau rame-ramenya sore menjelang mau maghrib setelah isya. Biasanya kebanyakan pelanggannya orang sekitar sini kah atau gimana? Ya kebanyakan orang sekitar tempat warung dan orang yang sementara melintas depan warung. Nah, dulu waktu awal jualan gimana cara mempromosikannya? Dari mulut ke mulut kah atau gimana? Ya kita pasang banner yang membuat mereka tertarik dan bertanya apa sih jualan apa. Apa kendala yang Mbak hadapi selama berjualan? Kendalanya itu kalau lagi harga bahan pokok naik. Seperti misalnya tekwan, dia harus ada bahan pokoknya itu ikan. Kok ikannya lagi pas naik, ya kita mencari bahan ikannya yang agak ekonomis lagi. Mbak Wati pernah nggak jualannya sepi? Nah, kalau pernah, apa yang Mbak Wati lakukan supaya pelanggan tuh tetap beli di kedai ini? Kalau misalnya lagi sepi, kita nggak bisa nggak bisa memaksa customer untuk membeli. Paling juga kita menambah menu baru yang lagi viral. Seperti kalau mencoba nih ada yang lagi viral, kita ininya kayak gacoan. Kita coba gacoan tapi yang ekonomis. Dulu awalnya kenapa sih Mbak Wati memilih untuk membuka usaha ini? Kalau itu dilihat dari posisi kita udah berumur, terus kita kerja nggak mesti harus ikut orang terus dong. Apa salahnya kita usaha sendiri dengan yang udah skill kita miliki. Dulu Mbak Wati sebelumnya pernah kerja di tempat orang? Kerja waktu dulu itu kerjanya ada di beberapa, kalau yang masih mudanya kita merantau ke Tangerang, kerja di pabrik. Pulang dari sana kita coba kerja di restoran, beberapa restoran. Jadi kita udah punya skill, udah punya ilmunya.
Jadi kita mencoba untuk apa? Mencoba di tempat kita kerja dulu untuk kita ingin dedikasiin di diri kita sendiri. Berarti sebelumnya udah ada pengalaman ya. Nah, kalau untuk makanan-makanan di sini resepnya dari mana? Dari Mbak belajar sendiri kah atau mungkin resep turun-temurun? Ada resepnya dari teman. Misalnya kasih masukan nih, aku punya resep ini, kamu mau ini enggak? Terus ya kita try dong. Kalau menurut kata kita udah enak, terus kita jual, terus kata apa yang pembelinya itu enak, kita tetap. Ini Mbak Wati lagi bikin apa? Ini lagi ada pesanan roti bakar rasa slice blueberry. Kalau roti dengan bakarnya? harga ekonomis 2.500. Kamu beli apa? Di roti bakar. Kalau kamu di sini menu favoritnya roti bakar. Iya, Oh ini es ini ya. iya. Es teh jus. Sering ya beli di sini? Sering. Oke. Namanya Mbak Wati kan usaha makanan ya. Gimana cara Mbak Wati mempertahankan cita rasa makanan yang Mbak Wati buat? Misalnya kayak mungkin Mbak Wati pakai filling kah atau ada takarannya? kalau misalnya menu itu biasanya ada takaran. Tapi kadang kita standar kita takaran kita mungkin kadang customer kurang puas, itu mungkin dia rasanya kurang asin. Kita udah standar asin, mereka lebih suka lebih asin lagi. Mungkin di situ aja kekurangan dari apa yang resep kita udah standar, tapi mereka ada customer yang paling bilang, Mbak kurang asin. Mungkin itu memang selera mereka yang lebih suka asin. Jadi balik ke selera pelanggannya Iya. masing-masing ya. Kalau kita udah menunya menu standar. Rasa Oke. standar. Kedepannya nih Mbak Wati, ada rencana untuk memperbesar usaha ini nggak? Ada sih rencana untuk memperbesar ini, cuman dilihat dari perekonomian sekarang ini yang serba harga naik, jadi kita masih memanage dulu yang mana yang dipentingkan dengan orang-orang di sekitar. Ada kepikiran untuk nambah varian menu nggak? Kalau ini belum, soalnya udah banyak bener varian Iya sih. menunya. Nah, menurut Mbak Wati sendiri, gimana sih caranya agar usaha ini tetap berjalan dan bertahan? Ya kita ya itu kembali lagi dengan apa cita rasa. Kalau cita rasa kita tetap berjalan, terus kita ngikutin apa rekomend dari customer, misalnya kurang asin lah, itu ya udah. Kalau kurang asin itu menurut selera ya, cuman ya itu mungkin di apa di porsi kita lebih banyakin dikit gitu. Misalnya kayak tekwan kita lebihin sedikit di misalnya di sounnya atau di tambahan toppingnya. Nah, ada tips nggak nih untuk saya atau siapapun yang nonton? Saya kan sebagai mahasiswa nih, siapa tahu saya mau mulai buka usaha, ada tipsnya nggak nih Mbak Wati? Kalau kita tipsnya itu yang penting kesabaran, ketelatenan, dengan kita kejujuran. Dan konsisten ya. Pasti itu konsisten. Oke, dari hasil wawancara tadi kita bisa tahu ya bahwa dalam menjalankan usaha itu harus ada kerja keras dan konsistensi, karena dalam usaha juga tentu ditemukan berbagai tantangan. Oleh karena itu kita harus terus bekerja keras, terutama dalam usaha bidang kuliner kita harus terus menjaga kualitas rasa agar pelanggan terus menikmati usaha kita. Terima kasih ya Mbak Wati atas waktunya. Sama-sama. Semoga usahanya lancar dan rezekinya banyak. Laris manis. Terima kasih Mbak Wati. Sama-sama.